Sejarah singkat Jakarta. Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi. Jakarta memiliki 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi. Sementara menurut pengertian secara umum, Jakarta merupakan kota metropolitan. Jakarta terletak di pesisir bagian barat Laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal sebagai Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Jakarta juga mempunyai julukan The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding dengan New York City, Big Apple. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km persegi, lautan, 6.977,5 km persegi, dengan penduduk berjumlah 11.240.000 jiwa pada tahun 2023. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh 2 bandar udara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut, yaitu Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol. Sunda Kelapa, 397-1527. Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kelapa, berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayapakuan Pajajaran atau Pajajaran, sekarang Bogor, dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kelapa selama 2 hari perjalanan. Menurut sumber Portugis, Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, dan Cimanuk. Sunda Kelapa yang dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayo, dalam bahasa Sunda modern, Dayeh yang berarti ibu kota, dalam tempo 2 hari. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanagara yang disebut Sundapura, bahasa Sanskerta yang berarti kota Sunda. Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Jayakarta, tahun 1527 sampai tahun 1619. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Jakarta. Pada abad ke-16, Surawisesa, Raja Sunda meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun Seloka Munding Laya di Kusuma, di mana Surawisesa diselokakan dengan nama gelarnya yaitu Munding Laya. Namun, sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Penetapan hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni oleh Sudiro, Wali Kota Jakarta, pada tahun 1956 adalah berdasarkan pendudukan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fathahillah pada tahun 1527. Fathahillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta aksara Dewanagari, Jayakarta, yang berarti, kota kemenangan. Jayakarta berasal dari 2 kata Sanskerta yaitu Jaya, yang berarti, kemenangan, 15 dan Karta, yang berarti, dicapai. 16 Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon,
menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten yang menjadi Sultan di Kesultanan Banten. Batavia, tahun 1619 sampai tahun 1942. Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16, setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieter Zoon menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia. Pada tanggal 5 Januari tahun 1699, Batavia dilanda gempa bumi berkekuatan 7,4 hingga 8,0 MW berpusat di wilayah Selat Sunda, hingga menyebabkan kerusakan meluas dan menewaskan 128 orang. Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. Lihat Batavia. Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi. Saat itu luas Batavia hanya mencakup daerah yang saat ini dikenal sebagai Kota Tua di Jakarta Utara. Sebelum kedatangan para budak tersebut, sudah ada masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah Jayakarta seperti masyarakat Jatinegara Kaum. Sedangkan suku-suku dari etnis pendatang, pada zaman kolonialisme Belanda, membentuk wilayah komunitasnya masing-masing. Maka di Jakarta ada wilayah-wilayah bekas komunitas itu seperti Pecinan, Pekojan, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, dan Manggarai. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1740, terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa. Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari keluar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. 21. Dengan selesainya Koningsplein Gambir, pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah selatan. Tanggal 1 April tahun 1905 di ibu kota Batavia dibentuk dua kota praja atau Gemeente, yakni Gemeente Batavia dan Mr. Cornelis. Tahun 1920, Belanda membangun kota Taman Menteng, dan wilayah ini menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Pada tahun 1935, Batavia dan Mr. Cornelis Jatinegara telah terintegrasi menjadi sebuah wilayah Jakarta Raya. Pada tanggal 1 Januari tahun 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. Provinsi West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Jawa yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari tahun 1926, dan diundangkan dalam Stadsblad Lembaran Negara 1926 No. 326, 1928 nomor 27 Jono. 28, 1928 nomor 438, dan 1932 No. 507. Batavia menjadi salah satu keresidenan dalam Provinsi West Java di samping Banten, Buitenzorg, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Jakarta tahun 1942 sampai tahun 1945. Pendudukan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Jakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949.
Jakarta, 1945 sekarang. Sejak kemerdekaan sampai sebelum tahun 1959, Jakarta adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan dari sebuah kota praja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1, DATI, yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Sumarno Sosroatmojo, seorang dokter tentara. Pengangkatan gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1961, status Jakarta diubah dari daerah tingkat 1 menjadi daerah khusus ibu kota, DCI. Sekarang dieja daerah khusus ibu kota, DKI, dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari 2 kali. Berbagai kantung permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulau Mas, Tebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perumnas. Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Pada masa ini pula poros Medan Merdeka Tamrin Sudirman mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan Merdeka Senen Salemba Jatinegara. Pusat permukiman besar pertama yang dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah oleh PT Pembangunan Jaya pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan. Laju perkembangan penduduk ini pernah coba ditekan oleh Gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai. Pada Mei tahun 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan korban banyak etnis Tionghoa. Gedung MPR DPR diduduki oleh para mahasiswa yang menginginkan reformasi. Buntut kerusuhan ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan.